Pada premolar pertama rahang atas umumnya ada dua saluran akar. Nah, hal ini menjadi salah satu ciri khas yang bisa dibedakan dengan gigi premolar lainnya. Kita bisa lihat juga dari bagian ruang pulpa. Tanduk pulpa bukal itu kelihatan lebih menonjol dibandingkan tanduk pulpa lingual. Selain itu, posisi ruang pulpa terletak lebih rendah dari garis servikal, yaitu batas antara mahkota dan akar gigi. Ini menunjukkan bahwa ruang pulpa berada agak ke arah akar. Nah, kemudian jika dilihat dari potongan melintang di bagian servikal, bentuknya itu menyerupai ginjal. Bentuk ini juga menjadi salah satu ciri khas dari premolar pertama rahang atas. Bukal. Gigi premolar pertama rahang atas memiliki penampilan yang mirip dengan gigi taring rahang atas. Namun, mahkotanya lebih pendek dan lebih sempit secara mesiodistal. Dan tidak seperti gigi taring, area kontak mesial dan distal berada pada tingkat yang hampir sama. Tonjolan marginal, mesial, dan distal juga lebih tajam daripada tonjolan marginal gigi taring. Oklusal. Permukaan oklusal premolar rahang atas memperlihatkan dua cups utama, yaitu bukal cups yang berukuran lebih besar dan lebih panjang serta lingual cups yang lebih kecil dan runcing. Dari kedua cups tersebut terbentuk triangular edge yang saling bertemu membentuk transfer edge sebagai ciri khas premolar rahang atas. Permukaan ini juga dibatasi oleh mesial marginal edge dan distal marginal edge serta memiliki central groove yang membagi permukaan gigi menjadi dua bagian. Selain itu, terdapat beberapa development group seperti mesiobukal, distobukal, dan mesiolingual yang berakhir pada mesial pit dan distal pit. Secara umum, premolar pertama rahang atas memiliki sedikit secondary groove sehingga permukaan oklusal terlihat lebih halus dan struktur utamanya lebih jelas. Palatal. Setelah mempelajari bagian oklusal, selanjutnya kita mempelajari bagian palatal. Aspek palatal premolar rahang atas memiliki permukaan yang lebih bulat dan sempit dibandingkan sisi bukal. Pada premolar pertama, cups palatal lebih pendek daripada cups bukal dan puncaknya agak condong ke arah mesial. Sementara pada premolar kedua, tinggi cups palatal hampir sama dengan cups bukal sehingga terlihat lebih simetris dan membulat. Secara keseluruhan, bagian ini tidak memiliki cekungan yang dalam pada permukaan akarnya. Distal dan mesial. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek dari sisi distal dan mesial pada premolar pertama rahang atas atau P1RA yang memiliki karakteristik yang khas di masing aspeknya, terutama jika dilihat dari struktur permukaan, ridge, groove, dan hubungan dengan akar. Pertama-tama pada aspek mesial terlihat adanya mesial developmental depression, yaitu cekungan yang memanjang dari daerah mahkota hingga ke arah akar. Ciri khas lain yang sangat penting adalah adanya mesial marginal developmental groove, yaitu groove yang melintasi mesial marginal ridge dan berlanjut ke permukaan mesial. Ini merupakan karakteristik unik yang tidak ditemukan pada aspek distal. Selain itu, mesial marginal ridge pada P1RA cenderung lebih rendah dibandingkan distal, sehingga tampak lebih miring ke arah oklusal. Area kontak mesial biasanya terletak pada pertemuan antara sepertiga oklusal dan sepertiga tengah, sehingga itu lebih sedikit ke arah bukal. Beralih ke aspek distal, permukaannya cenderung lebih halus dan tidak memiliki developmental groove seperti pada mesial. Tidak ditemukan mesial marginal developmental groove pada sisi distal ini. Distal marginal ridge terlihat lebih tinggi dan lebih horizontal dibandingkan mesial, sehingga memberikan tampilan yang lebih stabil. Area kontak distal juga berada pada pertemuan sepertiga oklusal dan sepertiga tengah, namun posisinya sedikit lebih ke arah servikal dibandingkan kontak mesial. Secara umum, perbedaan utama antara aspek mesial dan distal pada premolar pertama rahang atas terletak pada keberadaan groove, bentuk marginal ridge, serta kedalaman depresi permukaan. Dan kesamaannya dari kedua sisi tersebut terlihat terdapat dua akar yang di bagian bukal dan bagian lingual, serta kontur permukaan yang lebih cekung pada mesial dan lebih cembung pada distal. Kegunaan. Nah, di slide terakhir ini saya akan membahas tentang kegunaan gigi premolar. Jadi, fungsi utama gigi premolar itu adalah untuk mengoyak sekaligus menghancurkan makanan. Gigi ini punya peran penting sebagai peralihan atau transisi antara gigi kaninus dan gigi molar. Kalau gigi kaninus biasanya tajam untuk merobek makanan dan gigi molar lebih datar untuk menggiling. Nah, premolar ini ada di tengah-tengah. Jadi, dia itu bisa membantu dua-duanya. Bisa untuk mengoyak dan mulai menghancurkan makanan sebelum
masuk ke tahap penggilingan. Karena perannya ini, gigi premolar sangat penting dalam tahap awal pencernaan. Kalau proses pengunyahannya berjalan dengan baik, otomatis makanan juga akan lebih mudah dicerna oleh tubuh. Jadi bisa dibilang premolar itu punya kontribusi besar dalam menjaga efisiensi pencernaan kita secara keseluruhan. Terima kasih.